Audio Jungle. Mundur dari CEO Persebaya, Azrul Ananda disebut rugi 20 miliar rupiah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bagi masyarakat awam, mundurnya Azrul Ananda dari CEO Persebaya Surabaya sangat mengagetkan. Pasalnya Azrul Ananda dianggap sebagai sosok yang membawa Persib kembali ke Liga 1 pada 2018 silam. Azrul Ananda juga hadir menyelesaikan masalah finansial Persebaya kala itu. Namun, kini ia justru melepas posisi CEO di saat performa Bajul Ijo terseok-seok. Iwan Iwe, anggota Bonek Writers Forum, menyebut keputusan mundur Azrul Ananda sudah ia prediksi. Menurutnya, Azrul tidak paham dengan dinamika sepak bola di Indonesia. Saya selalu merasa keberadaan Azrul di Persebaya merupakan kesalahan dari awal. Sebut Iwan Iwe dari analisisnya berjudul Mengapa Azrul Mundur, sebuah perspektif yang ia kutip dari sejarah persebaya.com. Dijelaskan saat Green Force dipegang Azrul pada 2017, ia masih memiliki jabatan mentereng sebagai CEO di Koran Nasional Jawa Pos. Persebaya awalnya milik Jawa Pos, lanjut Iwan. Setahun setelah mengakuisisi Persebaya, Jawa Pos ternyata pecah kongsi dengan Dahlan Iskan, ayah Azrul Ananda. Jadilah dia Azrul Ananda dan Dahlan Iskan mundur dari Jawa Pos, ungkapnya. Bersamaan dengan itu, Azrul membawa serta PT DBL dan Persebaya. Kala itu pula, menurut Iwan, Azrul harus mengeluarkan banyak. Akuisisi PT DBL mungkin masih menguntungkan secara hitung-hitungan bisnis. Namun akuisisi Persebaya mungkin keputusan yang tidak rasional dan emosional, papar Iwan. Di mata Iwan, Azrul ini masih polos di dunia sepak bola Indonesia. Namun ia berani mengambil resiko besar dengan mengelola tim Bajul Ijo. Hanya orang gila yang mau berbisnis bola di Indonesia. Namun orang gila pun tahu jika sepak bola Indonesia butuh duit besar yang tak akan bisa kembali, tutur dia. Seorang pengusaha yang bertahun-tahun di sepak bola Indonesia tahu jika 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, melainkan 9 atau 10. Tambahnya, tak ada yang bisa diprediksi di sepak bola Indonesia. Azrul tidak paham. Imbuhnya lagi, Iwan lantas mengungkapkan kerugian besar yang dipikul Azrul. Ia mencontohkan pada musim 2020 lalu, kerugian yang diderita manajemen cukup besar. Musim 2020 sangat membekas bagi Azrul, estimasi kerugian Persebaya mencapai 20 miliar rupiah. Sebut Iwan. Salah satu pentolan bonek, Andi Peci, ikut angkat bicara terkait mundurnya Azrul. Ia pun mengusulkan untuk membuka keuangan Persebaya secara transparan dengan meminta bantuan akuntan publik. Lanjut Andi, laporan keuangan PT Persebaya Indonesia bisa dibuka ke publik. Sakit nyuwun tulung akuntan publik, cetusnya. Hanya saja menurut Andi Peci, saat ini PT Persebaya Indonesia selaku pemilik Persebaya belum menjadi perusahaan terbuka, sehingga tidak ada kewajiban bagi Persebaya mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala ke publik. Sayang, Persebaya belum jadi perusahaan TBK. Jadi dalih apapun itu, menurutku hanya asumsi karena semua bisa saya anggap subjektif, pungkas dia. Audio Jungle. Jelang derby Jatim Arema FC versus Persebaya, Aji Santoso ajak pemain curhat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso melakukan pendekatan kepada pemainnya jelang menatap big match melawan Arema FC pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Aji Santoso membuka sesi konseling saat menjalani sesi latihan perdana Persebaya setelah diliburkan. Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab. Pasalnya tim berjuluk Bajul Ijo sedang tidak baik-baik saja. Persebaya baru saja menelan 3 kekalahan beruntun dari Bali United, PSM Makassar, dan terakhir Rans Nusantara FC.
Tim yang musim ini tampil garang sekarang terpuruk di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2022. Alwi Slamet dan kawan-kawan bertengger di peringkat ke-14 10 poin atau 2 strip di atas zona merah. Rentetan hasil minor ini pun tak pelak membuat supporter mereka marah dan mengamuk. Mulai dari merusak venue laga Persebaya versus Rans Nusantara di Stadion Delta Sidoarjo hingga berdemo di kantor manajemen klub. Sebagai pelatih, Aji Santoso berjanji akan bertanggung jawab membangkitkan performa Persebaya. Langkah awal yang dilakukan mantan pelatih timnas Indonesia ini adalah dengan mengembalikan aura positif dan mental bertanding pemain. Latihan hari ini saya lebih banyak mengajak bicara para pemain. Ini juga jadi bagian tugas saya, ujar Aji Santoso. Salah satunya adalah untuk menyiapkan mental anak-anak untuk segera bangkit. Imbuhnya, menurut Aji, faktor mentalitas itu dinilai sangat penting. Soalnya, pemain tidak hanya dilanda ketidakpercayaan dari pihak luar, tetapi juga kekecewaan dari dalam diri sendiri. Belum lagi faktor-faktor lainnya yang rawan mengganggu kepercayaan diri pemain. Tugas utama saya saat ini adalah menjaga pemain untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita yang beredar selama ini. Jadi, hal ini yang paling saya antisipasi, ujar Aji Santoso. Aji Santoso mengaku turut merasakan hal yang sama dengan pemain dan supporter. Namun jangan sampai perasaan kecewa dan sedih terus berlarut-larut. Ada saatnya pemain harus mengambil langkah untuk bergerak maju dan memutar balik keadaan. Rasa penyesalan dan kesedihan yang sempat ada sudah cukup. Saatnya kami sudah harus pikirkan evaluasi untuk pertandingan berikutnya, tandas Aji Santoso. Audio Jungle. Pengganti Silvio Junior. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya seakan kesulitan mencetak gol di Liga 1 musim ini. Status sebagai klub tersubur musim lalu seakan langsung berubah melihat bajul ijo yang baru bisa melesakkan 8 gol dari total 10 pertandingan yang telah dilakoni. Sosok yang disorot soal produktivitas gol tentu saja adalah sang striker asing Silvio Junior. Pemain berusia 29 tahun itu baru mencetak 3 gol dan 1 assist musim ini. Silvio Junior juga tak luput dari kritikan akibat kerap menyia-nyiakan peluang, termasuk peluang umpan matang di depan gawang lawan berjarak 1 meter tanpa pengawalan di laga antara Persebaya versus Rans Nusantara FC Kamis 15 September 2022. Kegagalan itu langsung disorot oleh sang pelatih Aji Santoso. Tadi saya juga menyampaikan pada junior mau bola seperti apa lagi bolanya 1 meter nggak masuk. Saya sangat menyayangkan situasi seperti itu, tegas Aji Santoso. Padahal ia cukup yakin jika peluang itu menjadi gol akan menjadikan situasi berbeda. Tapi peluang tadi nggak jadi gol malah kami terbalik kalah. Tugas utama striker cetak gol tentunya ini sangat mengecewakan, ucap pelatih asal Malang ini. Gagal boncernya Silvio Junior membuat satu striker lain yaitu Januar Eka Ramadan bisa jadi opsi untuk jadi pemecah kebuntuan. Ex pemain Badak Lampung itu sejauh ini baru mencatatkan 1 kali starter dari total 6 penampilannya bersama Persebaya musim ini. Satu-satunya pertandingan di mana Januar Eka menjadi starter adalah di laga melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga lalu. Januar Eka tampil apik dan kerap menang saat berebut bola di lini pertahanan lawan dan memberikan ancaman serius untuk pertahanan Bayangkara FC. Sayangnya, keputusan pelatih Aji Santoso untuk menariknya di awal babak kedua berakhir dengan kekalahan bajul ijo di pertandingan saat itu. Keputusan dari Aji Santoso saat itu juga disayangkan oleh bonek melihat kontribusi Januar Eka yang memiliki kontribusi saat itu. Akankah Januar Eka mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di lini depan? Atau Aji Santoso akan mengubah formasi untuk mengakomodir 2 striker di lapangan? Adapun laga Persebaya Surabaya selanjutnya adalah melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022 mendatang.